Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 10 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Dia senantiasa memelihara hidup kita. Tanpa terasa kita sudah menjalani 10 hari di bulan Juli ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Cintailah Tuhan Yesus. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita mau ajar kepada anak-anak kita semua untuk hidup takut akan Tuhan. Supaya setiap kita hidup menurut apa maunya Tuhan. Supaya suatu hari kelak kita masuk surga selamat, karena kita taat kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Karena nanti kita mau baca firman Tuhan tiap pagi, baca perjanjian lama. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Supaya hari-hari kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terima kasih, itu firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Pagi ini kami membaca firman-Mu Tuhan. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku, dan ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Kami menantikan Engkau Bapa. Sebelum kami beraktivitas pagi ini, kami terlebih dahulu datang kepada Yesus. Tuntun hidup kami Bapa, ampuni segala dosa. Ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni Bapa. Roh Kudus berikan petunjuk supaya kami tidak salah langkah, tapi kami melangkah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Berfirman pagi ini, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pelihara kehidupan kita sampai Rabu pagi, hari yang ke-10 di bulan Juli ini. Berarti Tuhan masih percaya kepada Bapak Ibu Saudara bersama saya, masih dikasih panjang umur. Tuhan lihat dari surga loh Bapak Ibu. Setiap hari, setiap saat apa yang Bapak Ibu kerjakan bersama saya itu dilihat sama Tuhan, diperhitungkan sama Tuhan. Ya, kalau banyak manusia berbuat dosa-dosa dihajar sama Tuhan, itu berarti dicinta Tuhan supaya bertobat. Buktinya Fir'aun saja selalu Tuhan cinta kepada dia, dikeraskan hatinya, tapi dikasih mujizat-mujizat supaya bertobat. Tapi memang dasar Fir'aun tidak mau bertobat, dia keras kepala. Padahal Tuhan sudah menyatakan 10 tulah ya di Mesir, supaya tujuannya Tuhan akan menyatakan kebesaran kemahakuasaannya, supaya orang Mesir termasuk Fir'aun hidup takut akan Tuhan. Tapi mereka keras kepala. Jangan sampai kita seperti Fir'aun, dikeraskan hatinya. Tapi mari kita mau lembut hati, mau senantiasa mau berserah total kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel, jangan menjadi anak Tuhan yang keras kepala, jangan menjadi anak Tuhan yang selalu suka bersungut-sungut, ngomel melulu. Jangan, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan memiliki sikap rendah hati, sikap yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, memiliki sifat ketaatan, sifat setia, cinta, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, supaya hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yosua tadi, ayat pasal 1 ayat 8, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Amin. Mari kita mau senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Ingat akan firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita baca firman Tuhan, nanti malam baca firman tiap hari saudara. Bapak Ibu terima kasih kepada Tuhan bersama saya. Ya, itu semua kan anugerah Tuhan. Termasuk para hamba Tuhan di sini ada yang melalui YouTube memberikan firman Tuhan, doa malam, doa pagi. Itu anugerah Tuhan. Lanjut terus pokoknya. Apa yang bisa kerjakan buat Tuhan. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan. Biar kita menjadi anak Tuhan yang manis, yang senantiasa ada di dalam jalurnya Tuhan. Jangan di luar jalur Tuhan, tapi berada di dalam garis relnya Tuhan, supaya kita didapati berkenan sama Tuhan. Maka Tuhan katakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, berarti firman Tuhan, senantiasa kita renungkan siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kita lakukan. Mari kita baca firman Tuhan, Ulangan 31, apa yang harus kita lakukan. Nah ini, kalau kita baca firman Allah, setelah kita mengerti, mari kita bahas sama-sama dan kita komit, kita lakukan untuk firman Tuhan. Ya, supaya jangan sampai firman Allah yang sekedar teori kita mengenal, tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, supaya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan firman Allah saja, tapi melakukannya, supaya kita tidak menjadi orang pendusta, tapi hidup menjadi anak Tuhan, Kristen-Kristenan. Kristen tenanan, mohon maaf, bukan Kristen-Kristenan, Kristen tenanan, Kristen benaran yang sungguhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya mau baca sekarang Ulangan 31, mulai dari ayat 9, cukup pendek, tapi ada penting yang harus kita lakukan ini. Ya, setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam dan Bani Lewi,
yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua anak ini. Firman Allah ditujukan kepada orang tua dulu, saudara. Baru nanti kepada anak-anak. Karena orang tua itu sebagai kepala. Supaya kita menjadi kepala, menjadi leader, pemimpin, harus punya sifat taat. Bagaimana anak punya sifat taat kalau papanya sendiri bandel, saudara. Yesus menjadi contoh teladan yang sempurna. Dia sebagai kepala gereja, maka Yesus menjadi contoh teladan. Dia taat. Dia pelaku firman. Apa yang difirmankan Tuhan itu dia lakukan. Maka belajar kita sebagai imam-imam. Maka dikatakan di sini imam-imam. Bapak-bapak, suami-suami sebagai imam para hamba Tuhan. Mari kita nomor satu Tuhan minta supaya firman Allah yang kita dengar, supaya kita menjadi pelaku firman. Terus ayat 10. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, ini hari pondok daun. Jadi Musa memerintahkan kepada tua-tua, imam-imam, supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh Israel. Tuhan tuntut para imam-imam, kepala rumah tangga. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, Bapak, semua nomor satu, kepalanya ini harus benar, saudara. Kalau kepala benar, semuanya ikutin. Kristus menjadi teladan yang sempurna. Dia sebagai kepala gereja taat. Maka 5 karakter dari Kristus harus kita lakukan. Yaitu Yesus sebagai contoh teladan setia. Yesus menjadi contoh teladan cinta kasih. Kasihnya Tuhan sempurna, Allah itu kasih. Kedua, Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, Filipi pasal 2 ayat 8. Ketika Yesus punya sifat rendah hati, Yesus punya sifat setia, maka kita harus menjadi anak Tuhan yang setia. Dan Yesus punya hidup yang kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita sebagai hamba Tuhan ikuti. Dan sebagai orang tua juga harus ikut dalam firman Tuhan. Supaya nanti anak-anak semua dapat transfer blessing dari Tuhan. Maka dikatakan sih, haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini, ya firman Allah. Di depan seluruh Israel, artinya dalam rumah tangga kita. Di dalam kejamatan kita. Nomor satu di sini konteksnya, Alkitab firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita. Terus berikutnya, seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki dan perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkan dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Coba ini, Tuhan penekannya, biar bukan kita baca hanya berapa ayat, tapi ini yang perlu tekankan, supaya Bapak Ibu sebagai imam-imam, kepala rumah tangga, Bapak Ibu sebagai kepala dalam rumah tangga terhadap anak-anak sebagai domba-domba, Bapak, ibu semua, mari kita menjadikan keluarga kita, keluarga ini berkati. Kalau secara total, imam-imam kepada seluruh rumah tangga, keluarga, hidup takut akan Tuhan. Yaitu apa? Di sini anak-anak laki-laki, perempuan, keluarga kita pasti ada laki-laki dan perempuan, semuanya anak-anak, ya. Supaya kita belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia, ya. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, orang setia sampai mati. Sehingga kalau engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Mari, nomor satu kita taat kepada firman Allah, yaitu kita belajar tua-tua, para imam-imam, suami-suami kepala rumah tangga, melalui firman Tuhan. Mari kita komit, jadilah contoh teladan, yaitu cintailah baca firman Tuhan. Maka dikatakan di ayat ke-9, setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikan kepada imam-imam Bani Lewi. Artinya firman Allah diberikan kepada tua-tua, imam-imam. Mari para imam-imam, para suami-suami, hamba-hamba Tuhan, jadi contoh teladan. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan, ya. Nomor satu, supaya kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan kedua, mari kita melakukannya. Penting itu. Supaya Bapak menjadi contoh teladan bagi anak-anak keluarga kita. Supaya ada firman Allah dan menjadi pelaku firman. Dan kalau kita sudah menjadi pelaku firman yang ketiga, mari, kata firman Tuhan ayat 12, supaya mereka berkumpul anak-anak semua dan diajar untuk mendengar, belajar takut akan Tuhan. Itu penting. Yang ketiga, supaya diajarkan kepada anak-anak semua takut akan Tuhan. Lihat seperti Ayub. Ayub gagal dalam mengatur rumah tangganya. Karena buktinya istrinya yang sudah kita baca itu, istrinya mengutuk kan, supaya mengutuk Tuhan, dia tidak terima itu.
Dan anak-anak Ayub itu, anak Ayub lihat itu semua saudara. Dia pesta pora dari Senin tiap hari. Kalau saudara baca di kitab Ayub itu, tiap hari pesta, berarti tidak berkenan sama Tuhan. Habis dimakan saudara. Ada bencana malapetaka besar dalam keluarga Ayub. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Dari anak-anak kita didik firman Tuhan. Seperti kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-5. Saya mau baca Ulangan pasal yang ke-6, ya, dari ayat yang ke-6 dan 7. Saya mau baca Ulangan 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Harus kita didik anak-anak mengerti akan firman Tuhan. Takut akan Tuhan, seperti firman Tuhan ayat 12 dan ayat 13 terakhir. Supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendirinya. Selama kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, hidup dalam dunia adalah sebuah perjalanan. Maka pentingnya dari orang tua, papa, mama, bapak, ibu, sampai kepada seisi rumah tangga kita, komit yang nomor satu, kita komit berpegang pada perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan kedua, kita mau taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, para imam, kepala rumah tangga, bapak, ibu semua, ajar itu kepada anak-anak kita, supaya mereka mengetahui akan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dan kata firman Tuhan tadi dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7, supaya pada hari ini haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Untuk apa? Takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, saya kasih ayat terakhir di dalam Mazmur 112, ya. Orang yang keluarga takut akan Tuhan, keluarga kita akan diberkati. Saya mau baca Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamat. Amin. Takut akan Tuhan, Bapak Ibu bersama dan semua diberkati sama Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan di dalam ketaatan, di situ berarti Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menjadi nomor satu, Tuhan akan atur semuanya. Rumah tangga kita diberkati seperti di dalam 2 Samuel. Saya mau baca, saya kasih ayat lagi, 2 Samuel pasal 23 ayat 5, saudara. Kalau keluarga kita hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-5, di dalam firman Tuhan demikian. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Lihat, keluarga kita di hadapan Allah. Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal. Harus suatu janji yang kekal keluarga kita. Karena kita masuk dalam keluarga ilah nanti. Yang kedua, teratur dalam segala-galanya ketika terjamin. Ini kalau di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan ada janji yang kekal, teratur, segala-galanya terjamin. Keempat, sebab segala keselamatanku. Dan yang kelima, segala kesukaanku, bukankah Dia yang menentukan. Amin. Kalau kita keluarga kita hidup takut akan Tuhan, di dalam janji Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ada 5 poin di sini. Di situ Tuhan akan berikan janji yang kekal, yaitu janji saat ini maupun hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya. Dan kedua, teratur segala-galanya. Ketiga, terjamin. Keempat, Tuhan berikan keselamatan. Dan kelima, ada kesukaan surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Bapak semua diberkati Tuhan. Katakanlah, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Tuhan. 3 hal penting. Mari Bapak Ibu sebagai kepala-kepala para hamba Tuhan, imam-imam, kepala rumah tangga Bapak Ibu, mari berpegang komitmen, berpegang teguh kepada firman Allah. Dan kedua, mari kita menjadi pelaku firman, lakukan firman Tuhan dengan setia. Dan ketiga, ajar kepada anak kita supaya keluarga kita seutuhnya seperti keluarga Nuh diberkati. Keluarga Nuh masuk di dalam Batra karena Nuh bersama istri anak semua komit taat kepada firman Tuhan, sehingga sekeluarga masuk di dalam Batra, masuk dalam kerajaan surga, kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.